suaranya Tante. Iya, sekali lagi ya Teh ya. Iya. Iya. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Siap memuji Tuhan? Siap Tante. Iya, tapi sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sebentar ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, kita sapa sekali lagi Tante. Iya, kita sapa adik-adik ya, bersemangat ya Teh ya. Iya. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Tante mau undang bangkit berdiri dulu ya, siap-siap. Iya. Tante undang bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yeay. Iya, semua bangkit berdiri. Kita panggil dulu musiknya. Kita panggil musiknya dari hitungan yang ketiga. 3, 2, 1, musik. Tepuk tangan di atas kepala. Iya, semua tepuk tangan yang semangat ya Dek ya. Kita bernyanyi Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, lebih kuat ya. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak, sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, siap-siap ada yang di rumah. Kembali kita buka buku nyanyian 670. Yang semangat ya Dek ya. Semua tepuk tangan. Bergema suara dari sembarang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengalah, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil kabar baik menerangi yang gelap. Kirimlah terang Injil kabar baik, bangunkan yang terlelap. Iya. Yang ulang tahun loh Tante. Iya. Iya. Ulang Iya. tahun banyak loh Tante. Ya, yang ulang tahun dalam minggu ini, Tante undang bangkit berdiri di tempatnya masing-masing ya. Iya, orang tua juga Tante. Siapa tahu ada yang ulang tahun, boleh bangkit berdiri ya sama anak-anaknya ya. Iya, kita mengucapkan selamat ulang tahun. 2, 3, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Diambil dulu buku nyanyiannya nomor 24. Semua membuka buku nyanyian nomor 24 ayat 1. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu. Kami memuji Tuhan karena kasih
kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena berkat dan anugerah-Mu kami bisa melakukan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu terpuji termulia melalui ibadah kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, sebelum kita masuk ibadah kita pada hari ini, Inang mau sapa dulu anak-anak sekolah minggu. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Iya, sebelum kita masuk ibadah kita, supaya anak-anak kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai acara kebaktian kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1 tambah ayat 3. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Jagalah pikiran kami, jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penarik duniawi, tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati, firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Amin. Anak-anak kami duduk kembali. Hukum Taurat kita minggu ini tertulis di titah yang ke-7 beserta dengan maksudnya. Dengarkan Inang ya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak kami duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1. Epistel kita, epistel anak sekolah minggu, diambil dari ayat bulanan kita untuk bulan November. Tertulis di Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24, kita sama-sama mengucapkan atau membaca ya nak ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi Inang baca, Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1. Semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak kami duduk kembali. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Iya, kita akan dengarkan warta anak sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 15 November 2020, yaitu yang pertama, seperti biasa, ibadah kita berjalan seperti biasa, yaitu online. Jadi untuk anak-anak kami dan juga guru-guru sekolah minggu untuk lebih semangat lagi mengadakan ibadah bersama. Jadi yang kedua, yaitu kalau kita mengadakan ibadah, jangan lupa anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu untuk memakai masker. Dan yang ketiga, warta yang ketiga khusus kelas 6. Ya, ini untuk kelas 6 supaya menghafal yaitu titah yang ke-10. Dan yang kedua, pengakuan iman rasuli, dan yang ketiga, doa Bapa kami. Hanya itu aja warta buat anak sekolah minggu untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 3. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku, agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan kembali mempersekutukan kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Walaupun ibadah kami masih dengan ibadah online, tapi kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan tetap hadir di dalam hidup kami dan selalu mengasihi kami. Firman-Mu sebentar lagi akan terdengar, mengajari kami anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau menyapa kembali adik-adik sekolah minggu yang bersuka cita, yang beribadah di rumah kita masing-masing hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Belum semua menjawab. Amang bisa lihat dari sini loh. Itu yang kecil belum menjawab. Ayo sama-sama menjawab semua. Semua dengan suara yang kuat sama-sama menjawab. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nah, itu baru keren. Ya, apa kabarnya? Amang percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Untuk itu, untuk semakin menyempurnakan sukacita kita hari ini, kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35. Ayo kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul.
Kisah Para Rasul tertulis di mana? Ayo. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, benar. Kisah Para Rasul tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Coba buka Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Nah, karena ini hanya 2 ayat, saya mengajak semua adik-adik untuk kita sama-sama membacanya. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, ikuti apa yang saya katakan. Oke? Ikuti 2, 3, ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Iya, demikian firman Tuhan. Saya mau bertanya kepada semua adik-adik sekolah minggu, siapa yang mengerti, memahami arti Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu enggak? Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Ya, artinya adalah walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah semboyan atau slogan yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia. Kalaupun kita berbeda suku, bahasa, agama, pulau yang beragam-ragam, tapi kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu yang kita cintai, Indonesia. Nah, mengapa saya menggunakan kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Karena artinya tadi berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, yang mau saya katakan adik-adik sekolah minggu, seperti itu jugalah Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan dunia ini dengan sebuah keberagaman. Benar? Ada Tuhan menciptakan benda hidup dan benda mati. Tuhan menciptakan benda yang bergerak dan tidak bergerak, kan? Dan terkhusus di benda hidup, Tuhan menciptakan pohon, binatang, dan kita manusia. Berbeda-beda dan beragam-ragam. Dan setiap ciptaan Tuhan juga tidak diciptakan sejenis. Contoh pohon, kita tahu banyak jenis pohon. Coba sebutkan jenis-jenis pohon. Yang pertama, pohon apa? Pohon mangga. Apalagi? Durian, jambu. Apa? Pohon jengkol. Ah, benar. Pohon apa lagi? Banyak, kan? Itu artinya Tuhan menciptakan pohon juga beragam-ragam, berbeda-beda. Binatang juga demikian. Coba sebutkan nama-nama binatang. Apa? Nyamuk, ya. Lalat, monyet, banyak. Banyak jenis-jenis binatang yang Tuhan ciptakan. Demikian juga kita manusia. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Ada laki-laki dan ada perempuan.
Ada yang kulit putih dan ada yang kulit hitam, kulit sawo matang. Ada yang hitam manis, kan banyak. Ada yang diciptakan pesek seperti amang, gitu dia. Ada yang mancung, gitu kan. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Ada mukanya yang bagus, ada mukanya yang marsuhi-suhi kayak saya, kan gitu. Berbeda-beda dan beragam-ragam. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Indonesia, ada orang Eropa, kan beragam-ragam. Tapi kalaupun Allah menciptakan semuanya berbeda dan beragam, tapi kita tetap satu di dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak memilih kasih. Kalaupun Tuhan menciptakan berbeda-beda, tadi pohon berbeda-beda, hewan berbeda-beda, dan terlebih kita manusia juga diciptakan berbeda-beda. Ada yang kulit putih, kulit hitam, ada orang Batak, orang Jawa, ada agama Kristen, agama yang lain, ada yang tinggal di kota, di desa, tapi semua sama di hadapan Tuhan. Semua satu di dalam kasih Tuhan. Nah, itu makanya tadi firman Tuhan berkata bahwa ayat 34 dikatakan Allah tidak membedakan orang. Allah mengasihi semua orang. Mengasihi saya, mengasihi kamu, mengasihi bapak, mama, abang, adik, tetangga, teman-teman. Siapapun dia. Tahu lagu burung pipit yang kecil tidak? Burung pipit saja diberkati Tuhan. Burung pipit saja dikasihi Tuhan. Apalagi kita manusia. Kan? Semua dikasihi Tuhan. Bahkan kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Itu yang pertama. Allah mengasihi kita semua. Ketika Allah menciptakan banyak perbedaan, tapi Allah tidak membeda-bedakan kita menurut kasihnya. Tapi justru Allah mengasihi semua orang, memberkati semua orang. Allah tidak pilih kasih. Untuk itu yang kedua, sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kasihi semua orang. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan pilih-pilih kasih, jangan pilih-pilih teman. Aku mau berteman sama orang Kristen aja, nggak boleh. Aku mau berteman sama orang Batak aja, nggak boleh. Aku mau berteman sama Margasi Hombing saja, nggak boleh. Berteman bagi semua orang, kasihi semua orang, berbuat baik bagi semua orang. Itu jangan pilih-pilih kasih. Siapapun, bahkan kalau ada teman yang nakal samamu, kasihi dia, doakan dia. Karena apa tadi? Allah mengasihi semua orang. Untuk itu adik-adik sekolah minggu juga kasihi orang lain, semua orang, tanpa membeda-bedakan. Mau dia kulit hitam, kulit putih, sawo matang, mau dia agamanya apapun, mau dia sukunya apapun, mau dia marganya apapun, mau dia ekonominya, mau dia kaya atau miskin sekalipun, sekolah minggu harus mengasihi semua orang. Pesan firman Tuhan hari ini singkat, tidak usah dipanjang-panjangkan. Intinya tadi apa? Yang pertama, Allah menciptakan kita dalam keperbedaan. Coba lihat pelangi. Pelangi satu warna atau dua warna atau berbagai-bagai warna. Pelangi berbeda-beda warna. Tapi lihat, ketika pelangi yang berbeda-beda warna itu disatukan, sungguh indah, bukan? Demikian kita ciptaan Tuhan. Kita diciptakan berbeda-beda, tapi Allah mengasihi kita, sungguh indah. Ketika kita bersatu, berdamai, saling mengasihi, sungguh indah. Untuk itu, karena Allah mengasihi semua orang, maka adik-adik sekolah minggu, mari kasihi semua orang, berbuat baik bagi semua orang, dan berdoalah bagi siapapun. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini bahwa Engkau menciptakan kami di dalam sebuah keberagaman.
Tapi keberagaman itu menjadi sebuah keindahan ketika kami boleh saling mengasihi, tinggal di dalam damai, dan hidup di dalam kerukunan seperti yang Tuhan kehendaki. Walaupun Tuhan menciptakan kami dalam keberagaman, tapi Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Bahkan Tuhan mengasihi kami semua tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang suku, agama, latar belakang, karena kami adalah ciptaan Tuhan. Bahkan hewan pun Tuhan kasihi, terlebih kami manusia. Pastilah sungguh sangat Tuhan kasihi. Untuk itu sebagai anak-anak-Mu, ajari kami Bapa mengasihi semua ciptaan-Mu, terlebih mengasihi sesama kami manusia, tanpa memandang perbedaan, mengasihi, berbuat baik, dan berdoa bagi siapapun. Terima kasih buat firman-Mu, ajari kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan yang saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ajari kami selalu bersyukur, berdoa dan bersuka cita. Kalaupun saat ini kami masih harus belajar dari online, ibadah dari online, tidak bisa kemana-mana, ruang gerak kami juga dibatasi. Terkadang kami bosan hanya di rumah, terkadang kami mendengar mama marah-marah. Tapi kami yakin dan percaya semuanya akan berbuah baik dalam kehidupan kami kalau kami tetap bersyukur, berdoa, dan tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, rajin belajar, dan semangat terus beribadah. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita berdoa, kita bernyanyi, dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, kita mau ucapkan dulu yaitu janji kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan Hu pelehon ma pele aku dang margabus au Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 369 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.